Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru, yang mana sebelumnya saya ucapin hatur nuhun sekali lagi buat teman-teman yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Karena ya ini juga menjadi satu channel yang interaktif. Teman-teman silahkan berkomentar yang positif. Teman-teman juga bisa ngasih saran, ide, lalu juga bisa menumpahkan unek-uneknya dengan ya kejadian yang akhir-akhir ini gitu ya, menerima klub Persib Bandung untuk khususnya. Yang mana ini juga kita terus update, kita kasih kabar yang harus teman-teman tahu gitu. Jadi biar jelaslah semuanya apakah memang yang terjadi ini siapa yang memang harus bertanggung jawab dari kejadian DDS gitu ya. Apakah pemainnya, agennya, atau manajemennya yang mungkin kurang sigap gitu ya, kurang cepat dalam mengantisipasi permasalahan ini. Nah, ayo kita bahas satu persatu. Jadi ini sekali lagi saya ingatkan bukan untuk channel hiburan ya, jadi bukan juga entertainment yang memang ya banyak banget yang harus dibahas, tapi kita fokus ke Persib Bandung saja. Jadi kenapa saya pisahkan per segmen, jadi biar teman-teman juga biar lebih fokus gitu, jadi ya biar nerima kabarnya atau beritanya tuh utuh gitu, tidak sepotong-potong dan tidak juga kemana-mana. Jadi ya mohon maaf jika memang tidak terlalu panjang videonya, biar kita bisa menyerap informasinya secara utuh gitu ya. Baik, kabar yang pertama teman-teman, ini untuk banyak banget pertanyaan di kolom komentar dari beberapa hari yang lalu. Pertanyaannya sama, yaitu kenapa manajemen Persib tidak melaporkan agennya ataupun pemainnya yang dalam hal ini David Da Silva itu ke FIFA, katanya jika memang melanggar ya aturan kontrak dan lain-lainnya. Nah, ini biar teman-teman juga makin paham lagi, teman-teman juga makin semakin tahu lagi sebetulnya bagaimana alurnya dan prosesnya. Yuk, cuma di channel ini kita coba menguak, atau dari awal kita tahu gitu ya, kita jabarkan saja. Jadi tidak asal menangkap, tidak asal telan mentah-mentah setiap berita yang beredar di luar sana. Baik teman-teman, kita mulai dari pernyataan yang kemarin yang sudah saya bikin di video sebelumnya. Jadi kalau diibaratkan sebagai sebagai perusahaan, PT PBB ini memang pemilik perusahaannya dan karyawannya, ada pelatih, ada asisten pelatih, tim dokter, termasuk skuad Persib Bandung semuanya adalah karyawan. Nah, ini juga ada tahapan jika memang pertanyaannya kenapa Persib belum memecat DDS gitu ya kalau memang bermasalah. Seperti yang kemarin, ini juga harus ada investigasi dulu kenapa sang pemain melakukan hal yang indisipliner gitu ya. Apakah memang tingkah lakunya di dalam lapangan atau di luar lapangan. Kalau di luar lapangan itu bisa mutlak langsung dipecat karena penyalahgunaan narkoba, minuman keras, dan lain sebagainya yang mencoreng nama klub, itu bisa langsung dipecat tanpa dalil apapun lagi. Jadi tidak perlu melihat siapa dia atau bagaimana, itu bisa langsung dipecat. Dan itu pun tidak mendapatkan kompensasi ya, pemain itu dipecat karena ya merugikan klub dari nama baik. Jadi tidak mendapatkan sisa uang gaji atau bagaimana, itu tidak mendapatkan sama sekali. Tapi kalau memang hal tidak ikut latihan, lalu juga masalah kontrak dan bagaimana, nah ini ada segmennya masing-masing teman-teman. Jadi makanya kenapa manajemen ingin selalu ketemu dulu dengan DDS dan agennya, atau minimal ketemu ngariung bareng lah gitu ya. Jadi biar jelas apa yang dituntutnya, apa yang menjadi tuntutan, apa yang memang harus diselesaikan. Nah, ini sampai sekarang kan memang belum ada kejelasan, karena ya
entahlah dari pihak yang mana yang tidak bisa gitu ya, atau tidak mau. Jadi kita nanti update-nya itu setelah ada kabar terbaru. Namun jika memang sang pemain ini indisipliner, itu kita lihat dulu kenapanya gitu. Nah, ini permasalahannya kemarin kan sudah diungkap oleh Wahaji, yaitu masalah DP gitu ya, atau pembayaran uang muka untuk kontrak di musim yang akan datang. Namun ya permasalahannya di sini, apakah bisa dilaporkan ke FIFA jika memang ada sedikit masalah di DP atau di masalah kontrak pemain? Baik, ada dua permasalahan di sini yang harus saya jelaskan biar teman-teman paham juga. Kalau FIFA itu, sekali lagi, FIFA ada ketentuannya atau statuta FIFA itu membolehkan sang pemain bernegosiasi dengan klub lain setelah atau minimal 6 bulan kontraknya sebelum berakhir. Jadi jelas ya, di sini saya coba tegaskan lagi, FIFA membolehkan sang pemain bernegosiasi dengan klub lain itu jika minimal 6 bulan sebelum kontraknya berakhir. Jadi DDS kan memang berakhir kontraknya musim ini gitu ya. Jadi ya otomatis kalau misalkan musim ini di PT LIB selesai bulan Mei atau paling lama Juni, jika memang ada penundaan-penundaan, ya itu kan sudah kurang dari 6 bulan. Jadi sehingga boleh gitu. Jadi kenapa kemarin misalkan DDS sudah ditawarkan atau sudah bernegosiasi mungkin gitu ya dengan Borneo FC, yaitu memungkinkan dan boleh saja gitu. Jadi tidak bisa dilaporkan ke FIFA karena itu memang ya kontrak DDS berakhir musim ini dan udah kurang dari 6 bulan sehingga bisa untuk negosiasi dengan klub lain. Jadi jawabannya tidak melanggar ya teman-teman. Jadi tidak bisa dilaporkan ke FIFA. Lalu hal yang kedua, lalu bagaimana nih untuk melaporkan jika memang ada masalah kontrak? Nah, kita lihat juga untuk kontraknya, kontrak DDS ini bagaimana. Kalau kontrak DDS sampai dengan akhir musim dan ada kewajiban memang yang belum dibayarkan Persib Bandung, yaitu baru ya pemain juga bisa nuntut sebetulnya. Tapi kalau menurut pernyataan Wahaji, ya gaji DDS sudah selesai, tidak ada tunggakan, tidak ada yang dicicil gitu, sehingga ya bisa saja, tapi hanya sebatas pelaporan ke nasional, baik ke PT LIB maupun ke PSSI paling tinggi gitu ya, Federasi Sepak Bola Indonesia. Jadi ya gimana ya kalau memang dilaporkan apanya, indisiplinernya, misalkan tidak ikut latihan, tidak ikut bermain, pertandingan resmi dan lain-lain sebagainya, itu bisa saja. Namun ya masalahnya di sini PSSI akan menanggapi atau tidak gitu ya. Jadi ya kita tahu sendirilah, federasi kita memang harus banyak berbenah lagi. Namun ya di sini juga permasalahannya dengan siapa PSSI nanti akan berurusan. Sedangkan klub-klub besar Liga Indonesia sekarang ya berafiliasinya punya kedekatan lah gitu ya dengan PSSI. Jadi ya ini makin sedikit tidak terkontrol lah nantinya. Jadi Persib saat ini mungkin posisinya sedang menunggu kabar baik saja. Yang penting ketemu dulu dengan pemain, mau pemainnya mau agennya, yang penting ketemu gitu ya. Jadi jelas gitu. Dan kalaupun Persib juga hitung-hitungan, kalau memang sekarang melepas David Da Silva ya rugi gitu ya. Ruginya karena kompetisi masih ada dan ya bukan masalah DP ya, masalahnya manajemen di sini juga menurut saya agak teledor. Jadi sebelum kontraknya selesai udah di DP, dan waktu itu kan memang kurang gitu DP-nya, sehingga inilah celah yang dimanfaatkan oleh agen DDS yang Antonio Telles itu mungkin menawarkan ke klub ini atau nerima tawaran dari klub lain, karena kan Persib baru DP setengah. Nah begitu ada tawaran dari klub lain mungkin yang lebih besar, ya mungkin Antonio Telles ngomong juga ke manajemen Persib, mau nggak nih DP-nya coba lunasin dulu atau dinaikkanlah gaji DDS gitu, kalau nggak ya ada klub lain yang ini. Makanya Persib kemarin buru-buru ngelunasin DP mungkin gitu ya. Tapi ya kan kalau misalkan baru DP mah belum menjamin gitu ya, kalau klub lain ada yang sudah berani bayar full bahkan dengan gaji dan obrolan lainnya, itu juga ya tertarik
ke klub lain mungkin gitu ya. Jadi tidak menutup kemungkinan DDS memang sudah berkomunikasi dengan klub lain sehingga ya tidak ingin bertemu manajemen juga. Nah ini yang mesti kita clearkan semualah, kita coba kawal terus ya bagaimana kelanjutannya. Tapi yang jelas di sini baik DDS, agennya, manajemen ada sedikit ya miss saja. Manajemen juga tidak terlalu tanggap gitu karena ya 6 bulan sebelum masa berakhir kontrak tuh ya pemain bisa bernegosiasi dengan klub lain. Jadi ini yang tidak diantisipasi manajemen gitu ya. Jadi ya makanya semua harus ketemu lah gitu teman-teman. Jadi biar tidak bingung lagi, tidak kesana kesini. Jadi teman-teman lebih ngerti insya Allah gitu, lebih paham lagi ya kenapa manajemen tidak melaporkan ke ini ke itu, apalagi ke FIFA, karena ini aturannya memang sudah jelas gitu ya. Jadi mudah-mudahan lebih paham lagi teman-teman bobotoh semua dan lebih cerdas lagi lah jadi supporter bola yang memang yang ngikutinya channel yang mungkin memberikan keterangan yang jelas gitu ya, jangan yang sepotong-sepotong gitu. Baik, mungkin itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum bobotoh, salam dunia.